Channel Podcast. Kasih tepuk tangan dulu, biar semangat dulu. Oke, di tengah-tengah sudah hadir narasumber kita dari Bakery. Wah, Halo. Bro Dani, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke studianya kita, ya. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang fresh, tapi lebih spesifik ke bakery. Oke. Nah, dirimu kan bosnya bakery, ya kan? Nah, gue pengen ngobrol nih, Dan. Kalau bicara bakery, produk bakery terutama produk bakery itu yang gue perhatiin dulu sama sekarang itu kan beda tuh ya. Gue nggak tahu tuh di apa dan kenapa gitu. Tapi yang pastinya ketika kayak gue beli itu tes rasanya itu jujur enakan sekarang. Sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau dari sisi kita bahas masalah bakery antara sebelumnya atau dulu sama sekarang mungkin ada beberapa sedikit perbedaan. Kenapa? Karena dulu kita mengacu ke Perancis. Karena kita emang punya Perancis dulu kita. Otomatis secara resipi, produk semua kita dedicate untuk ke produk-produk Perancis. Nah, setelah berjalan, seiringnya waktu berjalan, nah akhirnya kita tes lagi. Ternyata pangsa pasar kita ini lebih cocok ke tesnya Asia. Secara otomatis kita pun improvisasi, mendevelop suatu produk, resipi-resipi baru yang sesuai dengan lidah-lidah orang Asia. Nah, seperti itu. Dan apalagi ya, sekarang kan memang dimiliki oleh orang Indonesia dong. Tuh, Ya. 100% Indonesia. 100% Indonesia, 100%. Iya, karena kalau misalnya mikir dulu, gue suka beli gitu kan, tapi kualitas segala macam, terutama rasa lah. Orang kan bisa berpikirnya pasti makan tuh rasa ya. Jujur enakan sekarang, koresannya segala macamnya gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya bicara tentang bakery juga, perjalanan dari dulu sampai sekarang, apalagi nih kalau kita bicara kondisi sekarang lah ya, itu ada efek apa nih untuk bakery sendiri, apalagi pas menghadapi corona kemarin tuh, penjualan segala macam di bakery? Sebenarnya gini, kalau masalah penjualan mungkin emang kita agak sedikit berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Kita juga sebagai development dan saya sebagai pemegang bakery untuk Transmart ya secara nasional, kita harus gali potensi-potensi apa supaya sales kita tidak drop atau bisa tetap stabil, at least bisa tetap sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita yang biasa sebelumnya kita jual curah, contoh kayak seperti mini Dennis yang biasa kita jual by kilo kan. Iya, betul. Kita jual by kilo, sekarang kan kita lebih di packing. Karena kenapa? Customer lebih meminta hygiene kan. Hygiene, tidak mau tersentuh, tidak mau gimana. Jadi kita udah siapkan menu-menu atau produk-produk baru yang benar-benar kualitasnya lebih hygiene. Di luar itu kita juga menciptakan produk-produk untuk kesehatan. Karena orang-orang udah mulai peduli masa kesehatan. Iya. Dengan kondisi corona saat ini, ketika orang lebih minta roti-roti yang serba healthy. Seperti itu. Oke, Nah, itulah. maksudnya di healthy di lain sisi itu maksudnya apa tuh maksudnya? Contoh ibaratnya pakai sugar atau gula yang biasa kita menjadikan yang low sugar seperti itu. Bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya, raw materialnya betul. Material itu sendiri ya. Betul. Jadi orang mikirnya oh iya beli roti makan banyak tapi nggak bikin diabetes. Betul, tetap sehat lah ya, tetap sehat. gitu Betul. kan. Selama pasti kalau bisa kita mikir bagaimana cara menjual barang biar lebih bagus sales segala macam, pasti kalau di bakery itu kalau gue perhatiin banyak banget kreatif inovatif ya. Produk apa nih yang udah jalan kemarin dan akhirnya booming, viral mungkin gitu yang dilakukan oleh Transmart. Sebelumnya kita pernah garap di saat viral yang Korean garlic. Kita ada Korean garlic. Itu sehari bisa mencapai 3.000 pieces. Wah, kita bikin kompetisi tuh 3.000 pieces rata-rata. Itu 3.000 pieces untuk per toko atau? Per toko. Per toko 3.000 pieces. Kita sediakan voucher Transmart khusus untuk pemenang toko tersebut. Oh, jadi dari pihak bakery sendiri ngadain kompetisi masuk toko. Iya. Siapa yang bisa menjual Korean garlic terbanyak? Iya, betul. Dan mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Dan akhirnya sampai ada yang menjual satu hari itu bisa 3.000 sampai 5.000. Karena kan mereka juga lebih semangat menjual untuk para karyawan. Karena saya juga emang dengan kondisi pandemi seperti ini, untuk mereka lebih support, untuk selalu lebih positif, dan customer pun lebih penasaran, akhirnya ya kita siapkanlah beberapa voucher untuk penyemangat untuk teman-teman di toko sendiri. Betul, seperti itu. Dan hasilnya luar biasa. Betul, alhamdulillah. Garlic, ya. Nah, lalu itu juga kita ada juga yang namanya croffle. Nah, yaitu inovasi dari Khorasan sama waffle. Jadilah croffle. Makanan yang sempat viral juga di mana-mana yang sampai Tuh, orang antri gitu, betul, sama, kasusnya sama. Kita itu bisa bikin viral, bahkan ya mohon maaf, ada beberapa kompetitor kita bersanding nih di Lebak Bulus ya, bersanding kalah jauh
masalah rasa, masalah tes, makanya masalah krapel saya berani diadu. Buh. Seperti itu makanya kalau menurut saya, kalau teman-teman di toko bisa konsisten dengan resep yang kita garap, dengan resep yang sesuai standar kita, insya Allah lah produk kita itu pasti luar biasa. Iya, kemarin gue lihat Korean garlic, truffle gitu ya. Itu kan di luar sana pun juga memang booming kan. Betul. Mana-mana orang sampai nyari, sampai ngantri, dan harganya juga. Ya, terutama untuk yang truffle itu kan lumayan ya di luar sana gitu kan. Betul. Di kita buat harga jauh dari mereka, rasa nggak kalah. Betul. Nah, kita dapat apa harga nggak terlalu mahal lah. Kita bikin seperti itu supaya apa? Supaya dapat antusias dari customer. Seperti itu. Berarti kalau dari kondisi-kondisi seperti itu, sales pun juga bagus. Betul. Untuk Jujur, nasional. alhamdulillah bakery walaupun kondisi corona ya, ibaratnya kondisinya tidak pernah merasa ada penurunan. Secara dia selalu growth. Karena bakery itu kesempatan sangat-sangat besar. Iya. Bakery sangat besar kesempatannya. Termasuk saat ini nih, kita menghadapi mau lebaran di kondisi corona. Tetap kita baru awal bulan udah bisa lebih growth di atas 40%. Gitu. Ya kita pun tidak mungkiri kan, kita dibantu dengan penjualan-penjualan, ada namanya parcel, ada hampers, ada goodie bag, ada apa cookies, kan semua banyak lah. Iya. Nah itu benar-benar bisa mendongkrak sales bakery seperti itu. Oke, tadi kalau sempat bilang karyawan atau teman-teman harus konsisten dalam artian dalam bekerja itu sendiri. Maksud di konsisten terutama untuk tim dari bakery itu maksud gimana? Gini, kalau bakery sendiri kan sebenarnya kan kita itu Transmart itu bakery-nya ada 120 toko. 120 toko. 120 toko. Secara otomatis saya di sini sendiri. Ya. Saya harus maintain 120 toko dengan maintain resep supaya dapat terimplementasi dengan baik ke toko-toko. Memastikan bahwa resep saya itu tersambung ke toko dengan baik seperti itu. Seperti itu. Jadi apapun itu di toko kondisinya, kalau ada produk baru, kalaupun mau development baru, mereka harus dapat instruksi atau dapat dari saya gitu. Kenapa? Karena kan supaya standarnya resep. Dan untuk Jakarta sendiri, sekarang kalau untuk bakery, kita bahas bakery sendiri di Jakarta, kita sudah punya central kitchen. Kita udah bisa centralize produksi. Untuk saat ini di Jakarta kita ada 40 toko, 37 kita sudah centralize dari central kitchen bakery. Oh, artinya maksudnya gini, kalau kemarin-kemarin gue sempat lihat itu di toko masing-masing kan memang bikinnya produk langsung. Betul. Ya, baking di situ, produksi di situ. Nah memang kemarin gue sempat pengen tanya tuh, kok nggak ada? Oh, akhirnya memang karena udah punya central kitchen sendiri, tempat sendiri. Betul. Oh, jadi kita di sini bisa dibilang pabrik produksi untuk bakery. Kita namanya Central Kitchen. Lokasinya Permata Hijau. Di Permata Hijau. Permata Hijau. Itu khusus kita develop untuk benar-benar mencentralize semua produk-produk bakery. Kita bikin dari Central Kitchen. Dan itu kita kirim ke toko, ada yang berbentuk finish product. Finish product itu seperti roti tawar. Jadi udah langsung matang. Atau decoration cake, kue ulang tahun langsung matang, langsung jadi. Ada juga produk yang berbentuk setengah matang atau dough. Kirim croissant contoh, kita kirim frozen. Nanti toko tinggal eksekusi, tinggal dikembangin, udah ngembang, mereka tinggal topping, tinggal bakar. Secara otomatis, walaupun kita sentralis, kita ada sentralisasi produksi, tetap di toko ada animasi, ada aroma-aroma, ada wangi, ada live baking, interaksi sama customer. Seperti itu. Nggak hilang lah, yang nggak hilang apa dunia bakery itu sendiri. Betul. Kalaupun memang kita mau buat central kitchen, centralize sendiri, tapi di toko pun juga masih bisa orang lihat, oh ada bakery yang nggak hanya disupport benar-benar cuma dikirim barang gitu ya. Betul. Tapi kita masih ada kegiatan seperti itu ya. Iya, betul. Dan itu pengaruhnya luar biasa nggak sih? Itu pengaruhnya sangat bagus. Bahkan harusnya sebelum pandemi ini kemarin itu saya udah di Makassar. Target saya itu Makassar, Surabaya, dan Palembang kita akan bikin 3 central kitchen lagi. Oh, untuk di luar kota? Untuk di luar kota. Jadi emang central kitchen ini selain dia bisa maintain dari sisi kualitas, bisa meminimalis secara produktivitas, manpower, aset. Jadi kita benar-benar menstandarkan semua produk di situ, di central kitchen. Oke. Dan kalau misalnya itu di central kitchen sendiri udah ada chefnya masing-masing ya? Central kitchen udah ada chef. Di situ biasanya ada. Yang ada di central kitchen itu siapa aja sih biasanya? Ya, di situ di central kitchen ada namanya Chef Jun. Nah, dia khusus untuk saya simpan di situ untuk maintain semua all production.
Nah, tapi di situ ada beberapa section. Ada croissant khusus untuk produksi croissant. Ada area bread atau bread itu biasa mereka bikin untuk semua all item produk roti-rotian. Ada produk cold cake. Dia mereka biasa bikin decoration cake atau kue-kue ulang tahun. Seperti itu. Ada dry cake. Kalau dry cake apa? Dry cake biasa bikin bolu-boluan. Ada bolu pisang lah, ada bolu red velvet, ada dan lain lah whatever. Ada tim donat. Nah, kita di sana pun mempunyai mesin yang sangat canggih. Sekali bikin bisa langsung 3.000 jadi. Seperti itu. Jadi mau berapapun juga untuk keperluan berapapun bisa ya. Bisa. Bisa ya. Tapi maksudnya di Sergej itu udah masing-masing ada chef yang memang memegang bagian masing-masing. Betul. Gitu ya. Nah, tapi tadi kan di awal sempat bilang kalau ada menu, resep segala macamnya itu kan butuh bahasa kasar approval dari dirimu. Betul. Ya kan ini oke gitu kan. Tapi pertanyaannya ketika mau mengajukan itu seperti apa? Diajukan dulu atau prosesnya gimana tuh? Pertama biasanya mereka mengajukan by email dan mengirimkan resepinya. Mengirimkan resepinya seperti apa dan mengirimkan foto produknya. Produknya. Betul. Setelah buat dulu sampelnya seperti apa. Betul. Setelah itu mereka kirim ke saya berbentuk foto atau barang sudah jadi kirim ke saya. Biasanya saya bikin sendiri lagi di Central Kitchen. Kita trial nih. Bener nggak seperti ini? Apakah ada yang perlu kita improve? Ada perlu kita kurangin? Seperti apa? Karena related apa yang kita bikin harus sesuai dengan pangsa pasarnya. Iya. Kita bisa tahu dong pangsa pasarnya. Betul. Kita jual di Transmart nih. Transmart seberapa sih kuatnya customer Transmart? Nah, gitu. Kita jangan asal bikin bagus, jangan asal bikin murah kan seperti itu. Nah, makanya di situ kita ada beberapa tahapan untuk menstandarkan produk. Makanya di situ kita bikin standar recipe-nya harus jelas. Seperti itu. Jadi ya mereka walaupun punya ide kreatif gitu kan, gue punya ide nih Pak, bikin roti ini ataupun juga bakery model seperti ini, bahannya ini bla 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 bla. Kenapa ini namanya ini gini gitu ya. Nah, akhirnya, tapi itu juga harus di trial dulu. Betul. Ya kan. Bikin dulu bener nggak sih ini? Oh ternyata rasanya masih begini. Tetap ada ujinya di situ. Tetap ada trial dulu tes. Oke. Lah kalau sekarang ini menghadapi ke depannya, punya konsep apa nih kalau boleh tahu nih untuk bakery sendiri? Sebenarnya bakery itu kalau kita bahas dari zaman dulu ya, dari dulu bakery waktu zamannya di Carrefour Prancis itu bakery itu selalu disimpan di pojok, di belakang, produksi di dalam semua. Sekarang beralih, terus produksi bakery udah mulai bergeser ke depan. Bahkan sekarang udah di luar kasir. Nah, target saya adalah untuk bakery-nya Transmart ini atau bread shop, target saya adalah gimana, atau ini sebenarnya udah dibikin konsep, gimana caranya untuk bakery ini ke depannya kita bisa berdikari di luar Transmart atau di mall. Nah, sebenarnya kita udah bikin konsep seperti itu. Bahkan beberapa toko kita yang baru di luar kota, saya udah bikin konsep bakery coffee shop. Bakery coffee shop. Nah, itu udah kita bikin, udah kita matchingin. Apakah mau kopinya itu mau kopi kekinian atau kopi tradisional di daerah? Oke, nggak jadi masalah. Kita bisa kolaborasi. Nah, itu udah berjalan di beberapa toko di luar kota, termasuk Batam, termasuk Pontianak, Jambi, itu udah jalan tuh. Udah jalan. Nah, untuk kedepannya, insya Allah bisa terwujud, kita bisa bikin bakery coffee shop-nya di mall-mall. Gitu. Kita berdiri sendiri, jadi spesialis bakery coffee shop. Dan kalau kita lihat juga dari kondisi yang sekarang kan, itu kan banyak pengurangan tim. Ya gitu kan. Nah, kalau misalnya ingin mengeksekusi menu gitu kan, terutama di CK apa itu tetap nggak bisa dia mengeksekusi sendiri ya. Misalkan dia mau ngelakuin ini gitu kan, walaupun produknya memang udah itu, tapi dia mau ngelakuin sesuatu gitu kan di CK itu juga memang tetap harus izin dulu ya. Apalagi takutnya kan nanti kalau misalnya kita bicara kayak manpower gitu kan, kalau misalnya karena kurang orang gitu kan, harus dituntut cepat segala macamnya, nunggu approval terlalu lama, mau ambil keputusan itu memang tetap harus jalurnya ngikutin alur itu di awal kan? Iya, tetap sesuai aturan, sesuai regulasinya. Semua karena kita harus maintainnya benar-benar detail karena ini bahas suatu produk makanan. Iya, ya. Sensitif juga ya. Sensitif. Kalau kita bisa membebaskan atau bikin celah aja sedikit buat anak-anak untuk berinovasi sendiri, kita nanti sulit kontrol. Makanya dari awal saya udah menekankan ke tim bahwa controlling sangat-sangat diperlukan. Bahkan kalau saya di Central Kitchen sendiri, dia pagi itu saya disediain untuk atau produk-produk tiap pagi. Oh, ke Central Kitchen itu? Iya, ke saya nih. Saya duduk nih. Datang nih. Saya datang. Anak-anak langsung store.
Pak ini produk yang dibakar hari ini kita coba nih. Seperti itu. Karena mereka benar-benar, karena saya harus memastikan bahwa barang yang dibakar atau produk yang dibakar atau yang akan didistribusikan ke toko itu udah sesuai dengan standarnya. Tuh, seperti itu. Selain standar juga ente nggak perlu ngopi di rumah kalau gitu ya. Bisa jadi. Makanya saya cuma ngopi, bawa kopinya doang. Bawa kopinya doang. Cemilan udah ada. Iya. Kan mungkin bisa besok kita ke sana ya, Pak Imam ya. Ditunggu mampir. Itu berniat dong berarti ya. Iya. Kita lewat gitu ya, kan. Oh, mau tes juga suruh Pak Dani gitu kan. Numpang makan loh gitu kan. Oh, ternyata seperti itu, karena kalau bicara kayak makanan kan memang sensitif juga. Sensitif, betul. Apalagi kita melihat kayak orang-orang customer di toko itu pengen beli barang, apalagi yang berbau makanan, pasti kan lihat dari penyajian, ya kan, packagingnya segala macamnya. Kalau kayaknya gimana ya, pasti nggak tertarik gitu kan. Bener nggak sih, Pak? Betul. Bener banget ya. Betul banget. Lagi kalau sekarang, tapi jujur sih bakery sekarang udah buat gue sih ngerasa udah lebih enak, lebih bagus lah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Itu luar biasa. Terima kasih. Kalau tadi udah macam-macam tuh, bicara panjang lebar. Tadi konsep juga udah, strateginya nih agar si bakery ini tetap konsisten, makin dikenal, makin baik ke masyarakat, makin bagus rasanya. Dari dirimu apa yang mau dilakukan? Kalau dari sisi strategi sendiri, untuk pertama kita secara internal dulu ya. Pertama saya harus benar-benar bisa maintain tim, atau yang 120 toko ini benar-benar kita maintain untuk masalah produksinya. Contoh gini, kita selalu mengingatkan, karena sekarang zamannya virtual dan saya pun nggak bisa menjangkau setiap minggu harus keluar kota. Biasanya saya udah menyiapkan beberapa video live streaming untuk teman-teman di toko, bahwa hanya mengingatkan, ini produknya, ini standar produksinya seperti ini metode seperti ini guideline seperti ini. Saya bikin standar seperti itu untuk internal internal kita sendiri. Nah, kalau untuk customer, nah, tidak dipungkiri kita selalu memberikan promosi-promosi dengan harga yang sangat menarik. Seperti itu. Contoh, bisa dengan tambahan gift, tambahan apa, atau membeli roti tawar. Kita bisa mendapatkan roti tawar dengan oles-oles selai gratis buat customer, kan seperti itu. Seperti itu. Iya. Atau dengan promo-promo beli 3 gratis 1. Dan itu promo, nah itu pernah lihat promo bakery gitu kan, di apa, beli 1 gratis 1 langsung bisa diselai di tempat, dibakarin di tempat. Nah, kalau promo biasanya kan promo ditentuin dari HO nih, dari dirimu misalnya, pokoknya promo itu. Tapi ada nggak sih promo yang memang akhirnya ditambahkan di luar dari promo yang diberikan dari HO? Ada. Dan tujuannya itu biasanya apa? Gini, dan saya memberikan standar promosi item-item tertentu. Ya, untuk promo koran, promo TV, ya kan? Seperti itu. Saya udah kasih standarnya. Tapi untuk teman-teman di luar kota, atau ibaratnya mereka mau tambahan promosi, biasanya saya kasih minimal 2 item, 3 item, kasih kesempatan. Kenapa? Karena setiap pangsa pasar, setiap daerah kan beda-beda. Betul. Jadi itu bagus juga untuk mengimprove, menggenerate supaya mereka dapat sales lebih maksimal. Cuman kita kasih guidance standarnya seperti apa, media promosi seperti apa, harus benar-benar bersih, ada bannernya, ada apanya, kan seperti itu. Oh iya, jadi mereka dikasih kesempatan nih, promo yang dari kita ini. Lu mau ngapain? Pak, boleh nggak saya nambahin ini, Pak? Kalau gini. Oh, dan di sini mau ngelaku, Pak, gitu kan. Boleh, silakan. Oke. Selain tadi tugas Bapak adalah mengingatkan melalui video virtual segala macamnya, pesan apa lagi yang ingin disampaikan sama orang toko, ya kan, agar tetap konsisten, Bapak juga mantaunya enak dan mereka konsisten menjalankan itu? Sebenarnya sih simpel, gampang-gampang sulit sih sebenarnya, gampang-gampang sulit. Dalam artian gini, dengan kondisi seperti ini teman-teman di toko itu sudah kekurangan manpower. Iya, betul. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ya, kalau dari sisi saya sendiri ya tetap semangat. Karena kenapa? Kita kalau seorang baker lah ya, kita baker itu. Baker gaji gede ya? Gaji gede ya? Ya alhamdulillah lah. karena kan kerjanya skill kan, misalnya. Betul. Kan? Kalau kita masalah gaji mah alhamdulillah lah dibanding yang lain mah gitu. Iya, betul. Saya juga ada oven di rumah. Iya. Ya, kembali lagi gitu, kalau misalkan kita bahas masalah seperti itu ya, anak-anak intinya harus lebih banyak bersyukur lah, karena kita masih bisa bekerja dengan passionnya kita bisa lebih ikhlas, kita bisa menghasilkan uang, dan itu jadi ibadah buat keluarga kita.
kita masih disibukkan dengan pekerjaan kita. Orang lain masih sibuk nyari kerja. Iya. Seperti itu. Kita disibukkan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Orang disibukkan mencari pekerjaan. Betul, seperti itu. Poinnya adalah bersyukur ya. Bersyukur. Semangat sekali, kasih tepuk tangan semangat. Ini Iya. podcast yang tidak hanya menambah ilmu tapi juga menambah ibadah, Pak. Iya. Menambah amal. Karena selalu pesan-pesannya terakhir adalah bersyukur, Pak. Bersyukur.